Sobat Unggul, kembali lagi di podcast Esa Unggul PR TV. Di episode kali ini kita akan membahas aliran metafisika yang sebenarnya itu sains atau mistik sih. Bersama aku Rara dan partner host aku. Halo, aku Haiza. Hai Rara. Kita Halo. hari ini partneran bareng bersama dengan Rara Haiza. Di episode kali ini kita akan membahas aliran metafisika yang tadi sudah disebutkan oleh Rara dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah kita hari ini. Halo, Luar biasa. Halo, Bagaimana Heza. Pak kabarnya? Kabarnya harus luar biasa dong. Oke, harus luar biasa. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau kasih info sedikit tentang narasumber kita hari ini itu siapa dan backgroundnya itu apa. Oke, narasumber kita hari ini bernama Pak Roni Francis yang merupakan konsultan, trainer, coach, dan terapi. Betul ya Pak Roni ya? Betul. Oke, dan lebih lanjutnya nanti kita akan kenalan lebih lanjut, lebih dalam lagi, dalam-dalam gak ya Pak? Wah, Oke, Pak Roni, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah list dengan Rara. Pertanyaan tentang apa Ra? Aliran metafisika nih ya. Betul. Tapi sebelum ke pertanyaan metafisika, boleh Pak Roni kasih tahu teman-teman Sobat Unggul yang ada di PR TV ini, Pak Roni itu siapa sih dan di bidang apa Pak Roni bekerja saat ini? Oke, jadi halo para sobat unggul, saya adalah Roni Francis. Saat ini pekerjaan saya, usaha saya juga, yaitu adalah seorang professional trainer. Jadi saya banyak sekali mengajar di perusahaan-perusahaan baik itu BUMN maupun itu di perusahaan swasta. Selain dari itu kami juga membantu para business owner untuk bisa melakukan coaching untuk usaha-usaha mereka supaya usaha mereka itu bisa bertambah maju, pastinya omset tambah banyak dan profit juga pasti akan meningkat. Nah, yang sesuatu yang menarik di sini juga sebenarnya saya adalah seorang konsultan ya untuk metafisika. Nah, metafisika itu apa yang akan kita bahas pada kali ini podcast. Nah, jadi kami melakukan untuk konsultasi-konsultasi tersebut untuk apa sih? Untuk membantu para business owner ya atau siapapun yang pengen hidupnya dia pengen lebih maju atau misalkan dia mengalami aduh kayaknya ada sesuatu yang stuck di dalam hidupnya, dia nggak tahu bagaimana cara bisa keluarnya. Nah, ini cara yang bisa buat membantu mereka. Nah, kira-kira seperti itulah. Di luar daripada itu nanti kita bisa bahas di kesempatan podcast yang lain. Oke, luar biasa sekali nih ya Pak Roni Ya. pekerjaannya. Terima kasih loh Pak sudah menyempatkan waktu buat datang ke sini dan ngobrol sama Sama-sama. kita. Terima kasih juga loh Rara sama Heza ya. Iya. Udah bisa kita sini untuk ngobrol-ngobrol ya. Oke Pak, jadi kan dari kita masih banyak nih Pak yang belum tahu metafisika tuh apa sih. Mungkin Iya. bisa dijelasin Pak, jadi metafisika tuh apa dan Iya. bagaimana? Oke. Jadi kalau kita bilang secara namanya metafisika, fisika itu kan orang udah tahu namanya ilmu fisik ya. Nah, ilmu sesuatu yang ada yang bisa dilihat, sesuatu yang ilmiah. Meta itu adalah sesuatu yang di luar daripada namanya yang bisa dibuktikan sebenarnya. Maka disebut dengan namanya metafisika. Sesuatu yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi aliran-aliran ini banyak macam nggak? Pasti banyak macam. Nah, yang kami gunakan itu adalah aliran metafisika dengan berbasis sains, berarti hitung-hitungannya ada. Berbasis dengan yang istilahnya teorinya, ada polanya, yang itu yang kita pelajari. Yang menariknya, metafisika yang kita bahas di sini adalah metafisika yang tidak berdasarkan dari kemampuan seseorang itu dari lahir. Jadi bisa nggak kalau orang yang belum ada atau belum ada bakat sama sekali belajar tentang ini? Sangat-sangat bisa. Nah, sebenarnya itu yang kita akan bahas pada kali ini kesempatannya seperti itu. Oke, berarti ada peluang kesempatan untuk orang-orang yang gak punya keahlian untuk bisa tahu tentang metafisika itu apa? Betul. Jadi para sobat unggul, jadi kalau misalnya Anda berpikir seperti ini, aduh metafisika tuh yang saya tahu tuh sesuatu yang istilahnya serem-serem atau istilahnya betul ya? Betul, Betul. Sesuatu yang serem atau sesuatu, wah ini pasti ada ritual. Jangan-jangan nih ya, Eza sama Rara pas waktu lagi datang ke sini, saya udah melakukan ritual tertentu, nggak ada ya Wah, tadi udah. Enggak dong. Enggak ada ya, dong. udah pasti ya tadi ya. Cuman ada air mineral yang ada di depan, jadi gak ada apapun, itu juga disediakan istilahnya, jadi tidak ada apapun juga. Jadi artinya apa? Metafisika di sini belum ada secara misalkan di universitas, belum ada tuh, ya kan? Secara universitas untuk pendidikan khusus metafisika nggak ada, maka disebut metafisika. Kalau sudah ada secara ilmiah, maka nanti itu menjadi sesuatu pendidikan, betul nggak? Betul. Nah itu dia. Jadi kalau para sobat unggul ya,
yang merasa hidupnya kadang-kadang begini, saya pengen tahu nih ya tentang yang namanya masa depan saya bisa bagaimana. Saya pengen tahu nih misalkan tentang karakter-karakter dari orang lain, tapi mungkin ini belum bisa dibuktikan secara yang biasa di luar daripada pendidikan yang saya sudah terima. Bisa nggak saya melalui dari metafisika? Sangat-sangat bisa, dan di sini mungkin Anda bisa dapat jawabannya gitu. Oke, dari penjelasan Pak Roni nih, Pak Roni emang suka banget ya sama metafisika, Sangat-sangat dilihat-lihatnya. suka, betul. Excited banget loh ngejelasin ke Sobat Unggul, biar Yes. Sobat Unggul tuh makin penasaran nih. Menit-menit Yes. berikutnya akan ada penjelasan apa lagi. Oke, kali ini aku yang penasaran. Oke. Awalnya gimana sih Pak Roni tuh tertarik untuk bisa mempelajari metafisika? Oke. Ini bagaimana? Jadi saya bercerita zaman dulu ya. Wah, bercerita zaman dahulu kala. Kebetulan kakek saya ya bisa melakukan hitung-hitungan. Wah, hitung-hitungan tentang untuk apa sih? Biasa orang tuh paling kepo tentang apa sih? Tentang masa depannya dia, betul nggak? Betul. Sobat Unggul pasti pengen tahu dong masa depannya. Siapa di sini yang pernah menyangka ya ada satu orang, misalnya kita menilai Pak Jokowi saja ya, dari seorang pengusaha bisa menjadi seorang presiden. Kalau dari dulu dia tahu mungkin dia belum tentu menjalankan sesuatu yang udah dia jalankan sebelumnya, betul nggak? Nah sekarang dulu waktu lagi saya masih kecil, kakek saya sudah menghitung saya, itu istilahnya. Sudah menghitung istilahnya apa? Hoki, kalau orang bilang keberuntungan. Nah yang sedihnya ukuran keberuntungan itu ada nilainya, betul nggak? Dan nilainya saya pas waktu lagi saya dinilai seperti itu, nilainya nggak gitu gede, istilahnya cuma sedang-sedang aja. Contoh ya, misalkan kalau nilai istilah dari skala 0 sampai dengan 100, kita cuma dapat sekitar 50-60, sedih nggak sih kita terima seperti itu? Sedih nggak kalau Heza atau Rara? Sedih. Sedih ya? Nah itu pun yang terjadi sama saya, aduh kok cuma segini doang. Jadi saya tanya sama kakek saya waktu itu, bisa nggak saya tingkatkan, saya punya keberuntungan ini? Jawabannya apa? Bisa banget. Jadi apa yang dilakukan saat itu? Saat itu yang dilakukan sama kakek saya adalah merubah nama saya. Nama asli? Nama, waktu itu ada nama dari versi yang lain. Ini nama Roni Francis, ada nama sesuai dengan KTP. Oh oke, Ya, baik-baik. Nama lainnya ada ya. Nama, saya punya nama marga khusus ya kan. Ada namanya itu yang dirubah. Ya kan, sehingga itu bisa mempengaruhi. Nah balik lagi, saya akan bercerita satu hal di sini sebelum kita masuk lebih jauh tentang namanya metafisika. Saya akan bercerita tentang namanya hukum alam, disebut dengan namanya Cosmic Trinity. Ya, Cosmic Trinity artinya apa? Namanya ada 3 ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi namanya keberuntungan. Ya, apa aja itu Cosmic Trinity? Pertama heaven, ya. Heaven itu apa sih? Sesuatu yang ada dari langit. Dari langit itu apa sih? Sesuatu yang sudah ada semenjak dia lahir. Contoh nih ya, contoh semenjak dari dia lahir apa? Ketika Heza sama Rara lahir, dia bisa milih gak? Saya tidak mau jenis kelamin saya perempuan, saya mau laki-laki nih. Bisa gak pas waktu dia lagi lahir? Gak bisa dong. Nggak bisa. Itu namanya keberuntungan heaven. Ya kan? Waktu lagi lahir, ternyata si Heza ini lahir udah istilahnya bersendok dengan atau piring perak. Istilahnya dia lahir dari keluarga sangat-sangat kaya. Ya kan, bisa milih nggak? Misalnya, saya nggak mau lahir dari keluarga ini, saya milih dari yang istilahnya keluarganya lebih kaya lagi. Saya mau dari keluarga istilahnya crazy rich, bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa juga, itu namanya keberuntungan langit ya. Keberuntungan yang kedua. Yang kedua itu adalah keberuntungan earth, bumi. Bumi itu masalahnya tentang apa sih? Contoh deh, saya pengen nanya di sini. Eza lahir dari mana? Dari kota mana? Jakarta. Jakarta. Rara? Jakarta juga. Semua pas kebetulan Jakarta ya. Nah kalau Sobat Unggul lahir misalnya, wah saya lahir dari, ada yang bilang, saya lahir dari Papua, saya lahir dari Riau, saya lahir dari Kalimantan, saya lahir dari Jawa. Saat ini Anda misalnya berada, di Jakarta nih. Berarti apa yang Anda lakukan? Berpindah tempat. Coba Anda cek ya. Rata-rata orang-orang sukses apa yang dilakukan sama mereka? Berpindah tempat. Ya, tempat. Anda Iya. cek deh semua rata-rata. Mereka melakukan perpindahan tempat untuk melakukan apa sih? Di tempatnya dia waktu itu dia kurang berkembang, betul nggak? Betul. Dan ternyata setelah dia melakukan migrasi, ada namanya keberuntungan lain di situ. Ini disebut namanya keberuntungan bumi. Jadi Sobat Unggul, kalau Anda nih nggak sampai nunggu sampai dengan detik terakhir ya, gimana caranya kalau saya merasa hidup saya stuck aja saat ini ya? Jangan-jangan tempat Anda saat ini tidak tepat. Yang Anda harus lakukan, pindah lokasi. Ya kan? Pindah lokasinya kayak gimana sih? Kalau misalkan Anda bekerja, pindah tempat. Bisa jadi tempat itu nggak cocok. Kalau misalnya kotanya,
Waduh, saya udah pindah-pindah tempat nih, tapi nggak cocok juga. Coba pindah kota. Bisa jadi tempat Anda di situ bisa jadi cocok. Nah, yang ketiga, tadi kita udah bahas 2 ya, namanya Cosmic Trinity. Yang pertama heaven, langit. Yang kedua itu bumi. Yang ketiga, man. Ya, action, tentang action. Jadi ada orang yang ditakdirkan dia beruntung. Ya, tapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Males istilahnya. Kira-kira bisa beruntung nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Keberuntungan itu mesti dijemput istilahnya, betul nggak? Betul. Mesti dijemput. Jadi kalau misalnya istilahnya kita punya namanya keberuntungan itu tentang apa sih? Kesempatan. Kita berbicara adalah opportunity, kesempatan. Jadi kalau kesempatan itu kita tidak jemput, walaupun Anda beruntung, tapi Anda tidak mendapatkan. Beda dengan lain halnya orang-orang yang mau bekerja keras. Dia merasa, wah hidup saya nggak beruntung, tapi gua usaha aja deh katanya ya. Kalau pas waktu lagi saat ya kita nggak pernah tahu nih kesempatan itu kapan datangnya, betul nggak? Kalau semua pakar motivasi, inspirator ya semua mengatakan seperti itu, betul nggak? Jadi kamu usaha aja kerja keras karena kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Ketika istilahnya kerja keras kamu ya bertemu dengan namanya kesempatan, itulah yang disebut dengan namanya kesuksesan. Nah itulah yang dilakukan supaya bisa dapat namanya sukses. Nah apalagi kalau misalnya sobat unggul bisa tahu lagi nih di sini ya, kapan kira-kira terbuka siklus saya menjadi seseorang yang istilahnya wah ini bakal beruntung. Nah saya kasih contoh satu hal, ini nggak apa-apa nih saya ngomong terus nih. Ngomong Nggak terus apa-apa aja, dong, nggak apa-apa Pak. Iya, Karena makin kita nanti sedikit akan pertanyaan. lanjut. Oke. Oke, jadi ada salah satu contoh, ini saya buka sedikit aja ya, spill ya. Ada satu orang penerbit buku ya, dulunya mungkin tahu ya, dia masukin ke penerbit gak bisa diterbitin sama sekali. Dan dia sekarang sudah sangat-sangat terkenal banget, bahkan sampai novelnya difilmkan. Ya, kira-kira siapa tuh yang seperti kayak gitu tuh? Dia ada 7 seri bukunya. Wah, bisa tebak gak kira-kira tuh Heza sama Rara? Kayaknya Novelnya saya apa? tahu. Novel apa? Harry Potter. Oh, Harry Potter. Siapa pengarangnya? Siapa ya? J.K. Rowling. Oh, iya, J.K. betul. Rowling. Jadi ketika dia ya lagi menulis yang namanya Harry Potter, dia masukin ke penerbit-penerbit itu semua. Set, gak diterima semuanya. Kenapa? Dia masih di dalam batas keberuntungan, dia masih belum terbuka. Ketika dia masuk di dalam satu siklus, keberuntungan dia sudah terbuka, langsung dia bisa diterima, kemudian karyanya langsung tembus, bisa jadi langsung terkenal, dan langsung difilmkan. Nah saya tanya sekali lagi, setelah dia menulis Harry Potter, dia menulis lagi nggak novelnya? Tulis ya, cuma pertanyaannya di sini, kalau Harry Potter, Eza sama Rara tahu? Tahu. Setelah itu novelnya ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena kenapa? Dia menulis novel tersebut setelah siklus keberuntungan. Nah, jadi itulah yang membedakan orang-orang beruntung dan tidak beruntung sebenarnya di dalam namanya suatu siklus. Jadi sobat unggul, saya kasih satu hal nih ya yang akan membesarkan hati para sobat unggul. Ya, setiap orang punya nggak namanya keberuntungan? Punya. Yang membedakan apa? Siklusnya. Ada yang siklusnya panjang, ada yang siklusnya pendek. Nah, orang-orang bijak yang memanfaatkan adalah mau panjang ataupun pendek, dia akan memanfaatkan semaksimal mungkin saat siklus tersebut. Nah, akan lebih beruntung lagi orang punya siklus panjang dan dia bisa memanfaatkan dimulai dari awal. Seperti itu. Nah, itulah disebut dengan namanya orang beruntung secara metafisika. Ayo, kemudian pertanyaannya jadi lupa kan yang lain kan? Oke, tadi akan membahas tentang keberuntungan panjang nih. Tentang keberuntungan yang tadi sudah Pak Roni spill tentang penulis karena dia beruntungnya di Harry Potter aja, terus dia menerbitkan novel lain, akhirnya keberuntungannya udah habis gitu. Yeah. Ada gak sih kayak kotak-kotak keberuntungan, kayak misalkan dia keberuntungan di bidang ini, keberuntungan di bidang pendidikan, keberuntungan di bidang karir, atau keberuntungan di bidang percintaan gitu. Misal gitu. Bisa. Ada gak sih Pak Roni? Atau memang keberuntungannya itu ya udah satu pintu itu aja gitu. Nah gini, setiap orang itu punya istilahnya kanal-kanal keberuntungan. Wah, kanal itu kan istilahnya channel, saluran keberuntungan. Ada orang yang bilang seperti ini. Apakah kita harus selamanya sukses itu karena kita misalkan untuk berusaha dengan misalnya berbisnis? Tidak, ya kan? Ada orang yang ditakdirkan dia akan sukses kalau dia bekerja.
Jadi Sobat Unggul, saya kasih tahu satu hal di sini ya. Mungkin ini akan bertabrakan dengan beberapa orang yang bilang, ayo kalau kamu mau sukses, kamu berbisnis mulai dari muda. Betul ya, pasti pernah dengar ya? Betul. Berbisnis dari muda. Tapi pernyataannya di sini saya bilang seperti ini, tidak semua orang akan sukses dia untuk berbisnis. Nah, sekarang kita coba cek lagi di sini ya. Kalau misalnya semua orang sukses untuk namanya berbisnis, istilahnya siapa yang jadi karyawan? Tidak ada. Tidak ada. Makanya istilahnya Tuhan sebenarnya sudah mengatur. Ada orang yang akan sukses untuk berbisnis, ada orang yang sukses untuk berkarir. Nah, di sini orang bisa dilihat dia akan suksesnya untuk apa? Apakah dia berbisnis, apakah dia berkarir, ini yang bisa membedakan. Nah, saya spill lagi nih satu hal ya. Kalau tadi pertanyaan dari Heza, ada gak orang yang sukses kalau misalnya cuma bisa dilihat ya dari dia berkarir? Ada. Contohnya siapa? CEO-nya dari GE waktu itu, yang terkenal banget sih. Mungkin tahu gak siapa? Ayo, Heza sama Rara. Ini ngetes ya pengetahuan umum ya. Nggak tahu ya. Depannya hurufnya namanya J. Jack Ma. Yang apa? Jack Ma yang mana? Alibaba ya. Ini adalah Jack Welch. Oke, masih Jack juga ya? Masih Jack juga ya. Mirip-mirip lah ya. Disambung-sambungin lah ya. Nah, si Jack Welch ini dia mencoba, pasti gini lah ya. Orang udah dalam posisi tertentu, udah punya uang yang banyak, kepikiran nggak ada pengen bisnis? Kepikiran. Tapi ada bisnisnya sampai mencuat gak ketika dengan GE-nya dia memegang sebagai tampuk kepemimpinan sebagai seorang CEO? Tidak ada, betul gak? Dia dikenal sebagai CEO-nya GE yang paling sukses waktu itu. Ya kan? Masuk istilahnya CEO tersukses waktu itu. Kenapa? Karena memang secara dilihat talent channel-nya, dia bagusnya adalah sebagai seorang profesional. Ya kan? Jadi Sobat Unggul, Anda jangan berkecil hati. Waduh, kayaknya saya sulit nih untuk berbisnis. Saya kayaknya bisanya untuk berkarir. Jadilah Anda orang yang paling sukses ketika Anda berkarir. Yang paling menyedihkan adalah ketika Anda mungkin ya suksesnya untuk berkarir, Anda merasa nih gini, saya sebenarnya jalurnya dia sukses untuk karir, tapi dia merasa, kayaknya saya harusnya bisa untuk bisnis. Dia coba untuk bisnis, gagal lagi. Dan dia merasa menjadi seorang yang gagal, gitu kan. Ada orang yang merasa gagal seperti ini. Dia mencoba untuk berkarir terus nih, ya kan? Dia masuk ke perusahaan A, B, C, D. Wah, kok di sini dia nggak naik stuck. Naik ke perusahaan B dia stuck, C stuck. Waduh, kayaknya saya menjadi orang yang gagal. Padahal sebenarnya dia ditentukan dia bagusnya untuk bisnis. Nah, jadi Sobat Unggul, Anda harus tahu dulu kira-kira Anda itu masuknya yang mana. Nanti saya akan spill lagi tuh, ya. Saya spill lagi, kira-kira kita taunya dari mana nih? Kalau misalkan ya, saya tidak melakukan konsultasi atau saya tidak belajar tentang namanya metafisika. Nah, seperti itu. Oke. Gimana Ra pertanyaan selanjutnya nih? Oke Pak, tadi kita sudah membahas bahwa metafisika itu dapat dipelajari oleh semua orang. Oke, jadi saya mau nanya nih Pak, manfaat kita mempelajari metafisika itu apa sih Pak? Oke, manfaat metafisika tadi sudah sempat saya sampaikan juga. Jadi kita bisa tahu arahnya kita kemana. Betul kan ya? Kita tahu arahnya kita kemana, kita talentnya apa, sehingga kita bagaimana cara kita memaksimalkan kemampuan kita. Itu sebenarnya yang bisa dilakukan secara namanya metafisika. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat lagi secara namanya metafisika, balik lagi ya. Waduh, istilahnya kok kayaknya berat banget. Oke lah, kita nggak usah ngomongin tentang nama metafisika. Anda pengen sukses gak? Ayo, saya tanya. Pengen? Sobat Unggul pengen sukses? Pengen dong. Apapun istilahnya, apapun ilmunya, kalau kita dikasih jalan yang ke depan, kita bisa tahu jalan yang masa depan supaya kita bisa lebih sukses, memaksimalkan istilahnya kesempatan kita mau nggak? Mau. Nah, ini adalah salah satu caranya, manfaatnya. Nah, teman-teman, kita tahu nggak satu tahun ke depan kita bisa jadi apa? 2 tahun ke depan, 10 tahun lagi ke depan, 5 tahun ke depan kita bisa sukses atau kagak? Kita tahu nggak? Nggak tahu. Saya tanya, kira-kira keberuntungan saya udah mulai ada atau kagak? Bisa tahu nggak, Heza? Bisa. Dari mana? Nggak bisa tadi, nggak bisa. Nggak bisa tahu, betul nggak? Nah, dari secara metafisika kita bisa menghitungkan itu sebenarnya. Nah, untuk itu saya akan kasih ilustrasi Rara ya, supaya para Sobat Unggul bilang, wah ini ngomongnya metafisika gini. Apa sih kaitannya? Jangan-jangan ini ilmu ramal-meramal dan gak jelas gitu loh istilahnya ya. Nah, saya akan kasih ilustrasi ya. Kalau saya berbicara tentang ekonomi Indonesia 3 tahun ke depan, kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa, betul. Disebutnya apa? Kita berbicara 3 tahun ke depan untuk ekonomi di Indonesia, disebutnya apa?
Riset. Ekonomi forecasting, betul nggak? Forecasting itu apa sih? Ramalan, Ramalan. prediksi, betul nggak? Pasti benar nggak? Kemungkinan 50-50. Kemungkinan. Kalau 50-50 semua pasti 50-50. Di atas 50-50, betul nggak? Kemungkinan benar nggak? Bisa benar tergantung dari apa? Dari data yang dia punya, betul nggak? Datanya semakin banyak, maka validitas dia, akurasi dia untuk 3 tahun ke depan pasti benar. Betul nggak? Yap. Kalau Betul. cuma pakai datanya data sampah yang dia pakai, untuk 3 tahun ke depan pasti hasilnya ngaco. Betul nggak? Betul. Nah, ini adalah suatu ilmu metafisika yang saya gunakan. Ini aliran dari timur istilahnya, yang sudah digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Dikumpulkan. Jadi istilahnya ya, ada satu kaisar. Waktu itu namanya Kaisar Huangti. 1600 tahun sebelum Masehi mengumpulkan orang-orangnya ya. Dan dia mulai mempopulerkan tentang hal ini. Misalnya contoh yang paling sederhana. Salah satu aliran dari ilmu metafisika itu apa sih? Membaca wajah. Membaca wajah. Apa yang dibaca sih dari wajah? Jangan-jangan yang dibaca dari wajah itu cuman istilahnya ganteng atau kagak ya. Cakep atau kagak, cantik atau tidak. Tidak ya kan. Jadi kalau bisa dilihat bisa berubah atau tidak. Yang dibaca waktu itu adalah bentuk struktur muka kita. Struktur muka. Struktur muka itu dari apa aja yang ada di muka. Semua fitur-fiturnya yang ada di muka. Ya, dari kepala, mata, ya, alis, hidung, semuanya dilihat. Jadi yang dilihat dari mereka tuh apa sih kaitan dengan tadi yang namanya ekonomi. Mereka membaca data. Jadi dia kumpulin tuh orang-orangnya semua. Dilihat kalau orang dengan tipe muka seperti ini, apa yang terjadi dengan kehidupan dia. Orang dengan tipe seperti ini, apa yang terjadi dengan kehidupan dia. Makanya dikumpulkan dengan banyak ribuan tahun. Setelah ribuan tahun ini dijadikan namanya pola. Betul gak? Betul. Ketika di ekonomi, Anda belajar di ekonomi. Anda belajar tentang apa sih namanya statistik. Anda belajar tentang namanya pola. Anda belajar tentang namanya siklus. Sama sebenarnya. Jadi kalau kita melihat seseorang, kita melihat pola. Dengan orang tipe seperti ini, biasanya seperti ini. Karena datanya sudah sangat-sangat banyak, biasanya akurasinya sangat-sangat tinggi. Saya tidak mau bilang itu 100%, tapi sangat-sangat tinggi akurasinya. Nah seperti itu kira-kira. Oke, kita udah bahas nih lumayan banyak ya tentang metafisika itu Yes. seperti apa. Dan kita juga masih akan berbincang-bincang tapi nanti di part 2 karena ini ada 2 part ya. Kita 1 part ini sudah selesai dan stay tune terus. Kita tunggu part 2 berikutnya.